Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Amin. Oke, di awal masih kalem. Pasti nanti di belakangnya nyerocos panjang banget. Oke, aku awali video dengan menata telur. Tadi aku sebenarnya udah pesan telur ini dari kemarin, tapi karena sisanya kayak masih satu piring gitu, itu pun nggak full, jadi aku nggak mau, aku minta yang baru. Jadi harusnya diantar, tapi sampai sore belum diantar. Jadi aku minta tolong ke suamiku buat ambil telur di penjualnya dan sekalian beli cabai. Cabai di tempat aku lagi 100.000 nih teman-teman. Satu on tadi 10.000. Nah, di rumah kalian gimana? Berapa nih cabenya? Naik apa turun? Terus untuk sayur-sayuran tuh gimana? Lagi harganya tuh lagi naik apa lagi turun? Soalnya kan ini lagi musim banjir di mana-mana ya. Aku lihat tuh di Jawa tuh banyak banget kayaknya banjir gitu ya teman-teman. Tadi aja waktu telepon sama ibu itu, ibu sama adik aku tuh bilang katanya sayur tuh lagi mahal. Terus katanya kacang aja sampai 8.000. Kan aku kaget ya teman-teman, di sini aja paling mahal biasanya 6.000 ya untuk kacang panjang gitu. Jarang banget itu pun kalau kacang panjang 6.000 tuh. Nah, di sini tuh juga lagi banjir, tapi di daerah Tanjung Selor ya teman-teman. Yang biasanya kota aku bilang tuh, yang biasanya aku main ke kota tuh lagi banjir. Aku nggak tahu sekarang udah surut apa enggak. Aku udah lama nggak ngikutin beritanya. Semoga aja segera surut ya untuk semua daerah-daerah yang terkena banjir. Semoga segera surut dan kita semua diberi keselamatan, kesehatan di cuaca yang seperti ini, dan diberi ketabahan untuk korban-korbannya ya teman-teman. Buat teman-teman yang terdampak banjir, semoga segera bisa melewati ini semua, insya Allah. Oh ya teman-teman, ini aku lagi mau masak untuk makan malam. Jadi kan biasa ya, karena suami aku tuh intermittent fasting, jadi ya kita makannya cuma di malam hari, jadi habis maghrib gitu baru makan. Ini tuh sore hari, udah sekitar jam berapa ya, kayaknya 4:30 gitu, 4:30. Jadi aku baru mulai masak. Tadi suami aku pulang kerja tuh 4:30 gitu. Oh, jam 5-an aku baru, soalnya aku habis mandi terus aku baru masak gitu. Aku nanti mau masak tumis kangkung, telur goreng sama ceker pedes. Udah gitu aja sih, aku memanfaatkan sisa-sisa di kulkas. Jadi ini tuh aku habisin banget protein hewani ya. Kalau untuk sayur-sayuran sih masih. Oh ya, di tempat aku tuh sayuran lagi harganya tuh lagi murah. Aku beli kangkung tuh satu ikat besar banget tuh 4.000. Biasanya tuh kangkung kan 5.000, itu pun ikatannya tuh kecil. Dan ini alhamdulillah ikatannya besar dan 4.000 teman-teman. Untuk bayamnya juga 5.000. Biasanya bayam tuh di atas 5.000 ya teman-teman. Paling murah tuh 6.000, kadang tuh 7.000, 8.000 gitu. Dan ini tuh alhamdulillahnya 5.000 gitu. Tapi untuk cabai ya tetap mahal sih. Tapi udah turun dari harga 130 sekarang udah 100.000. Di sini tuh harga normal tuh 60, 65 gitu satu onnya ya teman-teman. Nah, karena kapan hari itu kan aku belanjanya di pasar, jadi dapat harganya tuh 65.000. Dan udah sampai sini jadinya udah 100 nih. Aku gak ke Tanjung lagi karena ya itu banjir ya teman-teman, salah satunya. Dan lagi banyak acara aja suami aku. Dia lagi ya banyak tugas gitulah. Nah, ini aku lagi numis kangkung biasa, bumbunya cuma bawang merah, bawang putih. Kalian pasti lebih pintar lah daripada aku. Aku tuh bisa masak kangkung yang enak tuh setelah nikah.
Dan aku nggak kasih gula, nggak kasihan, aku cuma kasih saus tiram sama garam aja, udah gitu aja. Nah ini tuh ternyata aku nggak record waktu aku masukin telurnya ke dalam wajan, jadinya udah di dalam wajan. Aku baru ingat loh ternyata belum aku record gitu. Aku pengen buat telur yang besar terus habis itu kering banget gitu ya teman-teman, kayak biasanya dijual di apa sih, telur apa sih yang pokoknya biasa, apa ya namanya, aku lupa nih, tiba-tiba ngeblank ya, itulah pokoknya biasanya tuh di tempat-tempat makan gitu ya yang telurnya tuh garing banget gitu. Minyaknya tuh harus panas dan banyak ya teman-teman. Nah di sini kalau kalian lihat suami aku, dia lagi mau bikin rujak karena jambu air depan rumah itu lagi berbuah. Jadi itu hampir tiap hari dia tuh makan rujak buah untuk buka jendela makannya gitu. Karena kemarin tuh aku yang buatin, terus aku udah mulai repot, jadi suami aku tuh sering buat sendiri gitu. Soalnya kalau sore tuh aku kan masak gitu ya teman-teman, jadi dia tuh buat sendiri. Jadi sekarang tuh kalau pengen udah buat sendiri karena udah tahu bahan-bahannya apa gitu dan tahu tempat-tempatnya gitu. Makanya aku selalu bilang, selalu kembalikan ke tempatnya, biar apa ya, kalau nyariin kita tahu, kita nggak perlu tanya-tanya gitu, tempatnya tetap di situ gitu. Dan ini tuh suami aku tuh buatnya tuh banyak banget, katanya tuh kebanyakan air itu tadi, makanya aku ketawain, terus aku suruh nambahin lagi gula sama cabenya. Nah itu adik Rezel, dia minta HP, dia nggak bisa buka kuncinya ya. Nah ini aku masak, aku lagi mau menyiangi cabai gitu yang tadi aku beli gitu ya teman-teman. Nah caranya tuh ya buat masukin telurnya tuh dari agak tinggi gitu ya, jadi biar dia itu nyebar gitu ya teman-teman. Ini tadi aku tambahin air sedikit aja biar agak encer gitu, jadi dia bisa lebih lebar gitu ya teman-teman. Nah udah, aku sambil nunggu kangkungnya tadi layu gitu ya, aku beres-beresin yang ada di meja. Tuh suami aku dapat banyak banget, dan ternyata yang dikasih ke aku tuh busuk. Aku nggak bungkus pakai kresek gitu ya teman-teman, karena manusia paling mager yaitu adalah saya. Aku tuh nggak tahu ya kenapa, padahal punya buah kayak gitu kan harusnya rajin gitu bungkusin biar jadinya tuh bagus gitu. Kalau udah lihat aduh harusnya gini ya, aduh harusnya dibungkusin ya, pasti gitu menyesal di belakang. Nah kangkung aku udah matang, maksud aku udah matang ya. Jadi terus aku lanjutin mau masak ceker pedesnya. Di sini bumbunya bawang merah, bawang putih, jahe, cabai rawit sama cabai keriting. Aku banyakin cabai keritingnya. Cabai rawitnya aku cuma pakai 20 biji, untuk cabai keritingnya aku pakai 15. Biar banyak aja gitu ya. Aku lebih suka pakai cabai keriting daripada pakai cabai merah yang besar tuh loh teman-teman. Karena menurut aku tuh itu lebih manis sih cabenya. Kalau cabai keriting tuh ada pedes-pedesnya, nggak tahu kenapa. Pokoknya kalau aku pakai cabai yang besar banget itu pasti kayak ada rasa manis-manisnya, padahal nggak aku kasih gula gitu. Iya tergantung, balik lagi ke selera ya kan. Nah udah lembut jadinya, terus aku mau tumis. Aku mau kurangin dulu kandungan airnya. Jadi kalau kuncinya pakai wajan stainless tuh apinya tuh harus kecil ya teman-teman. Kalau api besar dia gampang gosong. Jadi awal-awal tuh aku nggak ngerti ya kalau harus pakai api kecil. Awal-awal tuh aku sering banget kayak nggak sabar aku pakein api besar, dan pantat wajahnya tuh udah agak gosong gitu. Kalau untuk bagian dalam alhamdulillahnya nggak ya teman-teman. Mudah banget dibersihkan, dan kadang aku bersihkannya tuh pakai cairan itu loh, bubuk ajaib gitu. Aku pernah share kok bubuk ajaibnya tuh di short aku, YouTube short aku.
Nah ini untuk bumbu cemplungnya itu aku kasih serai sama daun jeruk. Udah itu aja. Jangan lupa aku selalu suka banyak daun jeruk gitu. Nah ini udah aku cuma goreng 4 aja untuk telur gobal gabul kalau aku bilangnya ya. Suara aku agak serak-serak gitu ya teman-teman. Udah mulai agak habis nih. Udah, ini udah mateng. Terus aku masukin ini tadi minyak bekas goreng telur. Kan biasa ya, itu tuh minyaknya tuh masih baru ya teman-teman. Dan tadi kan aku pakainya banyak banget gitu. Terus kan kalau telur itu kan pasti nyerap minyak banget gitu. Jadinya untuk minyaknya udah aku pakai aja sekalian untuk bumbu ini gitu. Soalnya nanti juga nggak bakalan bisa aku pakai lagi untuk goreng-goreng kan. Jadi aku masukin di bumbunya aja ini. Udah, kalau dirasa udah tanak itu bumbunya, baru aku masukin serai sama daun jeruknya. Tuh kalau apinya tetap kecil tuh dia nggak akan cepet gosong gitu teman-teman. Terus aku masukin garam, micin sama gula. Ternyata di sini tadi waktu masukin gula sama micinnya tuh nggak ke record. Ya udah udah ada di dalam wajan aja. Tiba-tiba aku kalau udah pakai micin aku nggak pakai penyedap ayam ya. Kaldu ayam atau kaldu sapi aku nggak pakai itu lagi. Nah udah dirasa daun jeruknya udah layu sama lengkuas serai maksud aku. Serainya juga udah layu, jadinya kita masukin cekernya. Cekernya tadi aku masak pakai panci dari Tivoli ya teman-teman. Aku nggak tunjukin, sekali lagi aku nggak tunjukin sama kayak waktu aku masak soto. Aku nggak tunjukin waktu ngerebus cekernya, soalnya aku kayak ngerebusnya tuh udah siang aku rebus, habis itu udah aku tinggal gitu aja. Aku cuma rebus berapa menit, mungkin 15-20 menit gitu. Habis itu kayak nggak sampai di 20 menit udah aku, habis itu kan aku matiin terus aku tinggal gitu. Dan ini tuh empuk banget gitu. Terus airnya tadi aku tuh dari kaldu si cekernya itu juga ya teman-teman. Oh ya ini tuh nih rujaknya tuh cuma ada jambu aja, udah gitu aja rujaknya. Udah enak menurut aku. Aku tuh dulu sebenarnya paling suka rujak yang ada kacangnya gitu ya teman-teman. Tapi suami aku tuh lebih suka yang tanpa kacang. Makanya ya udah aku kayak ngikutin aja dan ternyata enak-enak juga gitu. Ini aku makan rujak sambil nunggu bumbunya itu meresap ke ceker gitu. Ini udah dirasa udah airnya udah menyusut juga kan ya. Jadi aku mau angkat. Ya ginilah kegiatan aku di sore hari ya, pasti nyiapin makanan, habis itu terus kita makan malam, terus kita jalan, anak-anak tidur, udahlah gitu aja. Gak ada yang menarik sih. Paling kalau kalian tanya hiburannya kemana sih, ya udah jalan-jalan aja ke keliling desa, dari desaku ke desa sebelah gitu. Terus habis itu ya kalau weekend, kalau ada rezeki lebih ya kita ke kota gitu aja sih teman-teman. Menurut aku sih nggak terlalu menarik. Aku tuh cuma kayak mau bikin kenang-kenangan gitu aja, sambil share ini loh kehidupan aku di Kalimantan tuh ya kayak gini gitu. Dan alhamdulillahnya aku dari perempuan yang males segalanya dulu waktu gadis. Tapi aku tuh hobi masak, cuman aku tuh nggak hobi untuk bersih-bersih ya. Aku tuh suka banget masak. Aku udah kayak pernah jualan apapun pokoknya makanan gitu waktu kuliah gitu, sambil terus ngajar juga aku sambil jualan gitu ya teman-teman. Tapi jangan tanya kalau suruh beberes itu kayak males banget gitu. Tapi semenjak nikah nggak ada pilihan lain, aku jadi suka. Dan aku tuh manusia yang paling
Gak paling sih, aku tuh termasuk manusia yang gampang bosenan dengan situasi. Jadi aku tuh gampang kayak ngubah kamarku dulu tuh ya, dari posisi sini ke posisi sini, pokoknya berubah-berubah gitu. Dan sekarang aku terapin di rumah aku sendiri. Jadi alhamdulillah aku bisa sesuka hatiku untuk menata rumah ini gitu. Dan alhamdulillahnya suami aku yang mendukung semuanya gitu, nggak yang protes gimana kok ini nggak, dia masih dan akan seterusnya kayaknya ngikutin konsep ide rumah ini gitu, mau di warna apa gitu. Nah ini ya aku makannya telur ceker sama tumis kangkung. Nasinya 1 centong nasi aja. Ini tuh sebenarnya aku udah kenyang ya sama nasinya, cuman nanti tuh aku nambah lagi gitu, cuman aku rekod. Udah gimana ya, nggak aku rekod karena ya terlalu panjang nanti durasinya. Kalian cukup lihat aku makan aja. Ini waktu aku ngedit tuh dari kemarin tuh sebenarnya ngiler karena aku tuh keinget sama ceker aku yang masya Allah pedas, enak banget lah pokoknya. Pokoknya aku masih kebayang-bayang sama menu ini. Aku udah dari kemarin ngedit anunya dulu, terus baru hari ini aku voice over. Jadi itu pun aku masih kayak berliur, jadi aku kayak pengen lagi gitu buat cekernya. Oh ya, kenapa ini aku videoin wajah aku aja, karena suami aku nggak pakai baju. Lagi gerah banget ya say, jadinya nggak pakai baju. Aku nih nemu baju yang enak banget untuk berkegiatan di rumah, jadi aku betah-betah banget. Alhamdulillah aku nemu pakaian yang tetap bisa stylish tapi dingin gitu rasanya. Kalau kalian mau, kalian bisa DM aku ya untuk Instagram aku tuh di atas. Nah mungkin kayaknya nggak aku cantumin di link bawah karena aku lupa. Ya lupa apa anunya gitu. Kalau aku lupa nyantumin untuk kaosnya ini, kalian bisa DM aku ya. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Oke, ini aku mau nyuapin anak-anak. Makanya aku cuci tangan dulu karena aku mau nyuapin anak-anak, dan suami aku cuci piring. Inilah definisi hidup bersama ya. Bukan hanya tinggal bersama tapi hidup bersama. Masya Allah banget dapat suami seperti Bapak Afid. Syarangeo. Terus ini tuh kita sambil, bukan kita sih sebenarnya, suami aku sambil nyuci baju. Jadi belum sih, tapi ini belum nyuci baju, selesai cuci piring baru cuci baju. Cuci baju pakai mesin ya teman-teman, bukan pakai tangan. Karena hari ini tuh lagi nyala pumpnya, makanya sekalian cuci baju. Soalnya kalau nggak pakai pump, aduh kehabisan air profil, bahaya nih. Soalnya yang kalau nyalanya yang waktu jadwal 3 hari tuh kadang tuh profil tuh udah habis di siang hari. Kadang sore tuh cuma cukup buat mandi aja gitu. Kalau habis masak tuh kadang biasanya udah nggak cukup, dan malamnya baru bisa cuci piring karena nyalanya tuh malam sama pagi gitu. Beda hari ya teman-teman, nyalanya tuh 12 jam aja. Nah ini udah selesai untuk cuci piring. Belum ternyata pemirsa, aku kira udah selesai. Ya gini nih. Pokoknya biasanya gitu. Kadang tuh kalau aku nggak video cuci piring tuh biasanya yang cuci piring suami aku. Dan suami aku tuh nggak pakai baju, jadinya aku nggak mungkin nge-record ya teman-teman. Menunjukkan bodinya suami aku yang one pack itu. Terus jadinya ini tadi tuh aku todong kalau mau cuci piring harus pakai baju, dan akhirnya pakai baju karena aku mau video, aku bilang gitu kan, akhirnya mau pakai baju. Alhamdulillah banget lah pokoknya, terbantu banget, sangat-sangat terbantu lah pokoknya dengan semuanya. Nah ini aku udah selesai nyuapin anak-anak, terus aku mau cuci tangan gitu deh. Udah selesai semuanya.
aku mau lanjutin kegiatan aku. Abis ini mau nidurin anak-anak udah selesai makan. Thanks for watching semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bahagia selalu ya teman-teman.